Saya akan coba bicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia, dan saya akan ambil refleksi-refleksi terbaru yang tertuang di dalam buku Demokrasi di Indonesia dengan pertanyaan dari stagnasi menuju regresi, dari jalan di tempat menuju jalan mundur gitu. Nah, dari referensi terbaru ini kita nanti bisa melihat apa yang bisa kita lakukan, baik itu sebagai bagian dari gerakan sosial atau bagian dari gerakan buruh, atau bahkan untuk masuk pada tingkat gerakan politik melalui pembentukan partai ini. Nah, dari refleksi yang terbaru, ada 6 indikator atau penjelasan tentang mengapa demokrasi di Indonesia dikatakan bergeser dari jalan di tempat menuju jalan mundur. Yang pertama adalah menguatnya praktik-praktik represif melalui pengenalan kembali alat-alat negara yang koersif dalam menekan dan membatasi kritik. Yang kedua adalah menguatnya pengaruh dari pemerintah pusat atas pemerintahan daerah. Kita tahu demokrasi atau desentralisasi bagian dari demokrasi atau bagian dari demokratisasi. Dengan kata lain, kalau yang terjadi adalah demokratisasi, desentralisasi, maka seharusnya yang lebih kuat adalah pemerintahan di tingkat daerah. Yang ketiga adalah penurunan kualitas partai politik di Indonesia. Nah, ini mungkin sangat penting sebagai sorotan khusus untuk partai buruh. Yang keempat adalah masih kuatnya kepemilikan media yang didominasi oleh elit-elit politik yang mengendalikan bisnis media, atau sebaliknya elit-elit media yang masuk ke dalam politik dan mengendalikan proses pengambilan keputusan politik. Yang kelima adalah rendahnya kredibilitas dari negara hukum atau supremasi hukum. Salah satu indikator besarnya adalah lemahnya pemberantasan korupsi atau politisasi yang mengakibatkan lemahnya independensi Komisi Pemberantas Korupsi. Dan yang terakhir adalah kemunduran demokrasi yang lebih disebabkan dari bawah. Kalau yang 5 kemunduran demokrasi sebelumnya banyak diakibatkan oleh manuver elit politik, manuver pemimpin-pemimpin partai politik yang besar, sementara yang ke-6 ini lebih banyak tumbuh kemunduran itu dari tingkat bawah, dari akar rumput. Nah, saya akan mulai dari yang pertama untuk 6 refleksi demokrasi ini. Yang pertama, ini datanya bisa saya update dalam penjelasan lisan, adalah praktik-praktik yang sebenarnya di dalam literatur hak asasi manusia dikenal sebagai pemolisian yang brutal atau police brutality gitu. Nah, di tahun 2021 yang lalu itu banyak sekali kasus-kasus kekerasan ya yang dilakukan oleh negara melalui aparat keamanan terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil. Kalau saya update datanya, Komnas HAM mencatat itu 206 laporan pelanggaran hak asasi manusia. Ada 87 diantaranya itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Amnesty International sendiri mencatat misalnya untuk para aktivis, para pembela hak asasi manusia termasuk di sektor hak-hak masyarakat adat atau hak-hak lingkungan, itu ada sekitar 92 orang yang diserang. Gitu ya. Ini belum termasuk yang beberapa tahun silam, misalnya advokat Walhi di Sumatera Utara yang ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dan diduga dibunuh, gitu ya. Beberapa bulan lalu, seorang pengacara di Kalimantan yang juga ditemukan dikeroyok dan kemudian berobat sampai akhirnya tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, ini juga belum termasuk misalnya reformasi di korupsi di tahun 2019 gitu ya, yang memperlihatkan brutalitas aparat negara itu. Juga belum termasuk kalau kita bicara misalnya di Papua gitu ya, bagaimana kekerasan itu terus berlanjut tanpa bisa dihentikan atau tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua,
Kalau kita jabarkan lebih jauh apa yang menguat dari pemerintah pusat, salah satunya adalah dalam konteks perizinan berusaha. Ini yang tampak dari Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk juga melemahnya kontrol sosial terhadap pengelolaan lingkungan. Jadi banyak misalnya perizinan-perizinan usaha atau proyek-proyek strategis nasional misalnya yang tidak melalui analisa dampak lingkungan yang semestinya gitu ya. Bahkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan yang mewajibkan adanya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan itu justru menjadi melemah gitu. Izin-izin usaha yang seharusnya juga dikendalikan oleh pemerintah daerah itu juga mengalami pelemahan. Dan yang terbaru mungkin bisa dikatakan Papua. Undang-undang revisi kedua dari Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 yang dilakukan pada 2021 itu mencerminkan terjadinya pemusatan kembali kekuasaan pemerintah pusat dari pemerintahan Papua yang seharusnya diberikan otonomi. Gitu ya. Misalnya revisi yang terbaru membentuk badan khusus di bawah Wapres. Jadi nanti akan mengendalikan Papua melalui kantor Wapres, artinya kantor pusat di Jakarta. Demikian pula dalam soal pemekaran wilayah yang seharusnya menjadi wewenang, mohon maaf ya ini di rumah saya ada anak-anak belasan tahun sedang berkumpul. Pemekaran wilayah yang seharusnya menjadi wewenang Majelis Rakyat Papua itu sekarang bisa dikesampingkan dan diambil kembali oleh pemerintah pusat misalnya. Nah, biasanya pemekaran wilayah itu berkaitan dengan pembukaan izin-izin usaha baru atau pembukaan kantor-kantor komando teritorial baru atau industri-industri ekstraktif yang baru gitu ya. Dan ini banyak sekali bersinggungan dengan interest-interest oligarki ekonomi gitu. Nah, jadi secara de facto banyak sekali kewenangan-kewenangan yang selama otonomi khusus misalnya dikesampingkan, sekarang itu sudah diresmikan melalui Undang-Undang Otonomi Khusus yang artinya secara de jure Papua sudah tidak punya lagi otonomi itu. Dan ini sebenarnya banyak terjadi di Papua, pemerintahan-pemerintahan daerah yang lain yang secara keuangan sekarang mulai banyak dikendalikan kembali oleh pemerintah pusat. Yang keempat, penurunan kualitas partai politik ya. Tadi Bang Faisal menyebutkan tentang pentingnya iuran anggota partai politik gitu ya. Nah, sebenarnya dalam literatur ilmu politik disimpulkan tidak ada lagi partai di dunia yang hidup dari iuran-iuran anggotanya. Yang seluruh program-programnya, pendanaan kantor-kantornya, operasionalnya didanai dari iuran, itu sudah nyaris tidak ada lagi. Karena itu dalam beberapa dekade terakhir, yang lebih banyak diperjuangkan oleh partai-partai politik dunia dan juga para pemerhati politik atau para pegiat politik adalah subsidi dari negara. Tahun 50-an, 60-an mungkin era-era terakhir di mana partai politik itu hidup dari iuran. Tapi 70-an, 80-an hingga sekarang itu sulit untuk menemukan partai politik yang mapan, misalnya, yang hidup dari iuran-iuran keanggotaannya. Nah, dalam konteks itu, banyak negara, Jerman, Turki gitu, akhirnya memberikan subsidi-subsidi kepada partai-partai politik. Sebenarnya itu dilakukan juga di Indonesia, tahun 99 di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Bahkan mungkin hingga sekarang, tetapi proporsinya itu berkurang secara signifikan. Terutama di tahun 2005 ketika pemerintahan SBY memangkas dana subsidi untuk partai-partai politik gitu ya. Nah, tentu ini bukan yang ideal. Yang ideal adalah partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya melalui iuran rakyat gitu. Iuran para konstituennya. Tetapi karena itu tidak lagi bisa ditemukan, tidak lagi bisa dikembangkan, konsep itu kemudian diaktualisasikan ke dalam
uang-uang rakyat yang dikelola secara resmi dalam APBN untuk kemudian disubsidi kepada partai-partai politik gitu ya. Nah, tapi sebenarnya masalah partai politik di Indonesia yang dikatakan melemah itu bukan hanya karena iuran saja, tetapi juga karena misalnya kaderisasi partai atau demokratisasi partai. Kita tahu bahwa banyak sekali partai yang sekarang ini ketua-ketua umumnya masih dipegang oleh orang-orang yang lama, bahkan orang-orang yang dapat tergolong ke dalam apa yang disebut sebagai oligarki politik gitu. Nah, inilah yang menyulitkan partai-partai mengambil peran, misalnya sebagai oposisi, itu hampir tidak bisa ditemukan. Karena peranan dari ketua-ketua umum partai, terutama mereka yang berlatar belakang pengusaha, itu sangat menentukan hidup matinya partai. Sementara pengurusan partai politik juga tidak memiliki kemampuan yang bisa mengelola sumber-sumber dukungan kepada partai sebagai basis pemandirian atau basis kemandirian. Itu hampir tidak ada gitu ya. Ditambah lagi dengan peraturan-peraturan pemerintah yang mengendalikan partai politik gitu ya. Markus Mitsner punya istilah yang menarik ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ikut menentukan kepemimpinan partai politik dalam kasus Golkar atau dalam kasus P3 atau dalam kasus PKB misalnya. Ia menyebutnya sebagai coercive coalition. Jadi pengesahan kepemimpinan partai-partai politik di Indonesia masih sangat dikendalikan oleh the ruling party, oleh partai yang berkuasa. Dalam hal ini pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM yang kebetulan dipegang oleh misalnya PDIP gitu. Nah, akibatnya tidak ada daya politik untuk membangun kultur oposisi, membangun budaya oposisi itu tidak ada. Gitu. Bahkan pengkutuban antara partai PDIP dan kawan-kawan, di mana mereka mengusung Jokowi, dengan partai Gerindra dan kawan-kawan yang mengusung Prabowo, itu tidak berlanjut dengan checks and balance atau sistem kontrol dan keseimbangan berupa komposisi partai penguasa dan partai oposisi. Nggak ada. Apalagi dengan masuknya Prabowo dan menjadi Menteri Pertahanan gitu. Partai Demokrat sempat diharapkan untuk bisa mengambil peran oposisi, tapi kisruh partai politik Demokrat juga tidak memungkinkan partai ini mengambil peran itu, apalagi ketika itu hendak diambil alih oleh orang dengan jabatan strategis di pemerintahan, dalam hal ini kepala staf presiden. Juga kepemimpinan Partai Demokrat tidak banyak bisa tidak bisa menjanjikan untuk sebuah partai politik yang bisa mengambil peran oposisi gitu ya, latar belakang militer, berpangkat menengah ke bawah, dikelilingi oleh para birokrat dan seterusnya gitu, yang sulit saya kira untuk menjadi partai oposisi misalnya. Belum lagi vested interest orang-orang yang mendukung partai dan memiliki kepentingan gitu ya, untuk tetap tidak berseberangan dengan pemerintah. Nah, yang kelima adalah kepemilikan media. Nah, kepemilikan media ini juga sangat berhubungan dengan dinamika politik gitu ya. Kalau kita lihat pemilu 2014, apalagi pemilu 2019 gitu ya, kelihatan sekali media-media itu juga mengalami fragmentasi, mengalami polarisasi yang terbagi berdasarkan afiliasi politik gitu ya. Jelas misalnya Abu Rizal Bakri dengan TV One-nya ke Prabowo gitu ya. Dulu Golkar belakangan meskipun ia tidak bisa mengendalikan Golkar, tapi TV-nya tetap ke arah Prabowo. Sementara Surya Paloh jelas sejari awal seperti mesin propaganda Jokowi dan partai-partai yang mendukung Jokowi gitu ya untuk pemenangan pemilu gitu ya. Sehingga di situ kepentingan-kepentingan publik yang seharusnya lebih diutamakan oleh media, kelompok media Indonesia atau Metro TV itu dikompromikan. Haritanu dalam awal-awal kontestasi politik dia jelas bukan bagian dari pendukung pemerintah, bukan bagian dari pendukung Jokowi. Bahkan hingga awal-awal pemerintahan Jokowi banyak dikritik oleh kalangan Islam
partai, saya kira Partai Perindo atau Haritanu sendiri dengan grup MNC-nya dalam posisi yang beroposisi dengan pemerintah. Tetapi ketika ia diancam oleh proses hukum di kejaksaan, ia kemudian mengubah haluannya itu, dan akhirnya ketika mendukung Jokowi gitu ya, ia mulai tidak lagi mengalami proses-proses hukum semacam itu. Jadi ada semacam coercive coalition itu tadi yang disebut-sebut Marcus Missner itu, atau collusive coalition sebenarnya yang terjadi di dalam perkoalisian partai di Indonesia, sehingga tidak memproduktifkan konflik-konflik itu, tidak memproduktifkan perbedaan-perbedaan ideologi, tidak memproduktifkan perbedaan-perbedaan platform gitu. Semua sama saja dan semua seperti terkanalisasi lewat jalur kartel politik atau jalur oligarki gitu, untuk mendapatkan konsesi-konsesi yang memang diinginkan atau setidaknya mempertahankan akses-aksesnya pada sumber-sumber ekonomi gitu. Saya kira Haritanu mungkin tergolong orang yang memilih untuk akhirnya pemberitaannya ramah pada pemerintahan Jokowi di tahun-tahun setelah bersikap kritis sekali, juga demi mempertahankan aset-aset ekonominya gitu. Nah, yang terakhir yang kelima ya, maaf, ini tentang problematika hukum atau supremasi hukum atau negara hukum di dalam konteks demokrasi gitu. Sedari 2016 banyak sarjana yang menyoroti pelemahan KPK ini sebagai salah satu indikator utama yang menyebabkan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan saja baru pertama kali terjadi, melainkan sudah sejak 2006 KPK telah mengalami beragam ancaman, mulai dari serangan kriminalisasi terhadap pimpinannya, intimidasi atau serangan fisik kepada pegawai, kepada pimpinan, kepada anggotanya, perusakan fasilitas teror, termasuk teror bom, hingga serangan air keras terhadap atau percobaan pembunuhan terhadap Novel Baswedan, terhadap Afif, dan beberapa kawan yang lain. Nah, jadi ada banyak peristiwa yang bisa disebabkan sebagai yang bisa dijelaskan sebagai rangkaian pelemahan KPK gitu ya. Dan yang terakhir saya kira melalui undang-undang KPK yang akhirnya melemahkan independensi KPK, menjadikan KPK bagian dari pemerintah, menjadikan anggota penyidik KPK sebagai aparatur sipil negara, dan para penyidiknya dengan demikian tersubordinasi di dalam badan supervisi penyidik di tingkat nasional, yaitu di bawah kepolisian. Nah, kita tahu sekarang ada sejumlah pegawai KPK yang kemudian diberhentikan karena reputasi mereka mungkin dianggap terlalu mengganggu status quo gitu ya, terlalu berani gitu ya, menentang kemapanan politik yang ada di dua sektor. Pertama, di sektor politik, jadi korupsi yang melibatkan pimpinan partai politik. Nah, di sini sebenarnya beberapa sarjana seperti Marcus Missner menjelaskannya bukan sebagai problem korupsi yang bersifat moral gitu ya, melainkan lebih bersifat sistemik, dia korupsi yang diakibatkan oleh ketiadaan pendanaan partai, ketiadaan iuran anggota, atau ketiadaan subsidi yang memadai gitu, sehingga mereka terpaksa mencari sumber-sumber pendanaan yang informal sampai dengan yang ilegal. Nah, ini juga saya kira pembelajaran penting untuk partai buruh kalau ke depan ingin masuk ke dalam sistem politik yang formal gitu ya. Nah, korupsi yang kedua adalah korupsi di sektor penegak hukum. Ini juga yang mengakibatkan mereka akhirnya terhempas dari KPK, Novel Baswedan dan kawan-kawan. Yaitu korupsi misalnya di institusi kepolisian gitu ya. Ya, kita tahu sudah banyak jilid-jilid KPK gitu ya, cicak melawan buaya sampai terakhir semut rangrang melawan buaya gitu, yang menjelaskan betapa instansi Trunojoyo itu dengan kafling C15 di Kuningan ini tidak akur gitu ya. Dan sekarang dalam ilustrasi yang mungkin setengah bercanda tapi setengah meledek adalah kantor KPK itu sudah dianggap polsek Kuningan gitu, karena dianggap tersubordinasi oleh kepolisian. Itu mungkin satir, bisa juga sarkas gitu ya. Tetapi
ada benarnya kritik itu gitu. Karena pimpinan KPK-nya sekarang polisi dan polisi aktif gitu ya. Baru mau dipensiunkan sekarang ini gitu kan. Dan ini seharusnya tidak terjadi untuk lembaga yang seharusnya independen gitu. Dalam konvensi anti korupsi itu kan independensi sebuah lembaga seperti ini menjadi mutlak. Nah, ini yang terakhir, regresi demokrasi yang diakibatkan dari bawah juga. Jadi muncul pandangan-pandangan yang intoleran, menguatnya kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok yang konservatif, yang menggunakan identitas politik atau politik identitas ya, berbasis keagamaan, ras, etnisitas itu, yang akhirnya dipakai untuk menyerang lawan politik atau memperbesar pengaruh politiknya gitu ya. Di KPK juga dipakai itu. Jadi orang-orang seperti Novel yang berjanggut gitu ya, bercelana cingkrang gitu ya, sering berpakaian gamis untuk sembahyang misalnya, dianggap atau dihembuskan sebagai apa yang disebut mereka sebagai proses talibanisasi di KPK. Jadi ada bahaya radikalisme, ada bahaya konservatisme, ada bahaya intoleransi di KPK gitu. Karena itu orang-orang seperti ini harus disingkirkan. Nah, di sini sebenarnya banyak narasi yang berkembang yang berbasis nasionalisme yang berlebihan atau yang disebut Fedi Hadis sebagai hypernationalism gitu. Nah, sistem politik Indonesia itu didominasi menurut saya oleh nasionalisme yang berlebihan semacam ini. Gitu. Dan ini berbahaya. Dalam sejarahnya dia tidak pernah ramah pada soal hak asasi manusia dan tidak pernah ramah pada soal demokrasi. Gitu. Dia lebih banyak mengandalkan sentimen-sentimen sempit kebangsaan, gitu ya. NKRI harga mati, gitu. Anti individualisme, anti imperialisme, anti Barat, gitu ya. Jadi menurut saya ini satu pandangan yang kalau dalam literatur banyak dijelaskan oleh David Bouchier sebagai paradigma negara integralistik gitu. Dalam paradigma negara integralistik itu negara dan masyarakat dilihat sebagai kesatuan sehingga tidak perlu dipisahkan dan tidak perlu ada semacam jaminan untuk masyarakat mengkritik kekuasaan gitu. Karena tidak mungkin kekuasaan menindas pada rakyatnya. Dalam logika negara integralistik ada semacam keyakinan itu gitu. Dulu Supomo yang banyak mempromosikan hal ini melalui Majelis Konstituante. Supomo sendiri ketika itu sebenarnya Pangreh Praja, pejabat Jepang, birokrat Jepang yang sebenarnya mewakili kepentingan Jepang ketika itu untuk mengawasi proses perumusan konstitusi agar tetap selaras dengan kepentingan Tokyo, kepentingan Jepang gitu. Sementara yang banyak memperjuangkan hak asasi manusia dan melawan Supomo ya orang seperti Muhammad Hatta bisa dikatakan mewakili kaum sosial demokrat ketika itu yang akhirnya menang sebenarnya menang dalam arti berhasil merumuskan pasal-pasal hak asasi manusia atau kebebasan atau kemerdekaan menyatakan pendapat di dalam konstitusi kita. Tetapi berubahnya karakter politik di tahun 50-an akhir ketika Soekarno mendeklarasikan demokrasi terpimpin ditambah dengan Soeharto mendeklarasikan demokrasi Pancasila, sebenarnya apa yang disebut sebagai demokrasi di dalam kultur politik Indonesia itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang, sudah berganti menjadi otoritarianisme gitu. Atas nama demokrasi Pancasila, atas nama demokrasi terpimpin. Tapi sebenarnya tidak ada demokrasi di dalam konteks itu. Dan Soeharto terutama Orde Baru itu banyak mengembangkan paham-paham negara integralistik yang dikembangkan oleh Supomo. Kalau Soekarno agak beda, ya nasionalisme kiri. Tapi juga tetap tidak ramah pada soal hak asasi manusia. Makanya ia dikenal dengan orang yang cukup berpandangan anti terhadap individualisme. Ya. Westernisme, kebarat-baratan diasosiasikan sama oleh Soekarno sebagai bagian dari misalnya imperialisme dan juga sekaligus individualisme. Di situ menurut saya banyak pandangan-pandangan nasionalisme yang gagal memahami hak asasi manusia gitu. Yang bisa diharapkan untuk menghormati hak asasi manusia itu banyak pandangan-pandangan yang berasal dari kaum sosial demokrat seperti Hatta atau Syahrir atau bahkan Islam yang diwakili oleh Masyumi ketika itu oleh Nasir gitu. Nasir menentang Soekarno di era demokrasi terpimpin sebenarnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai demokrasi, bahkan pada nilai-nilai demokrasi liberal gitu ya. Begitu pula PSI gitu. Makanya keduanya dibubarkan bukan karena yang Islam dianggap mau membangun ideologi kanan, bukan, tapi justru karena memperjuangkan demokrasi liberal itu. Demokrasi yang sebenarnya ketika itu cukup hidup di dalam era-era tahun 50-an. Bahkan penegakan hukum juga relatif independen di bawah kepemimpinan Jaksa Agung R. Suprapto dari tahun 50 sampai tahun 59.
tahun 57 atau 58 lah paling efektif. Tapi setelah itu seluruhnya berakhir. Tidak ada lagi rule of law, supremasi hukum, tidak ada lagi independensi media, tidak ada lagi kebebasan berekspresi, tidak ada lagi bahkan kalau bicara kaum kiri, bicara partai komunis atau bicara partai buruh yang banyak berafiliasi partai kiri atau partai komunis ketika itu semuanya dihabisi. Gitu. Nah, tulang punggung politik yang tersisa di Indonesia yang paling besar itu sebenarnya adalah kanan nasionalisme gitu ya, yang sama sekali tidak menghormati hak asasi manusia gitu. Makanya kita tidak usah heran ketika banyak sekali penyingkiran agenda hak asasi manusia itu dengan mengatasnamakan jargon-jargon nasionalistik gitu ya, NKRI harga mati gitu. Termasuk ketika membubarkan organisasi seperti FPI atau HTI gitu, itu juga dengan jargon-jargon semacam itu gitu. Jadi pada saat yang sama mereka coba mempersoalkan kelompok-kelompok seperti FPI atau HTI karena sikap-sikap intolerannya terhadap minoritas, tapi pada sisi yang lain mereka melawan kelompok-kelompok seperti ini bukan dengan paham hak asasi manusia, bukan dengan paham demokrasi yang menghormati minoritas, melainkan dengan paham NKRI harga mati. Jadi seharusnya mereka merujuk pada narasi-narasi besar tentang demokrasi, tentang hak asasi yang universal gitu ya, sehingga mereka bisa membuka ruang politik bagi organisasi-organisasi semacam itu untuk ditertibkan, ditindak secara hukum, tetapi tetap dijamin hak-hak konstitusionalnya untuk berserikat, untuk berorganisasi. Nah ini kan enggak, ini hanya terus menebalkan semangat nasionalisme yang berlebihan, yang disebut Fedi sebagai hypernationalism itu, yang akibatnya adalah penggerusan kebebasan sipil dalam konteks berserikat, berorganisasi, atau kebebasan politik lainnya. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya di bawah itu, termasuk ketika muncul pengkambing hitaman terhadap kelompok-kelompok minoritas seksual. Gitu. Jadi atas nama agama atau atas nama ini Indonesia itu bukan Indonesia gitu. Jadi LGBT itu mewakili proksi dari kepentingan Barat gitu. Jadi seolah-olah LGBT itu impor dari Barat. Itu pandangan-pandangan kaum nasionalis yang berlebihan. Sebenarnya yang Islamis juga begitu. Nah ini sebenarnya dua kultur politik yang sama-sama berbahaya untuk hak asasi manusia gitu. Makanya baik itu misalnya terutama Islam di Muhammadiyah maupun Islam di NU itu maunya mengambil jalan tengah untuk tidak menjadi katakanlah terjebak ke dalam kebangsaan yang sempit gitu ya, tapi juga tidak terjebak ke dalam Islamisme politik yang monolitik itu, yang banyak mengalami kegagalan di dunia. Nah ini tantangan kita. Nah karena itu kehadiran partai politik saya bisa katakan sebagai satu tumbuhnya aktor politik baru yang bisa mengubah kultur politik Indonesia dari yang sekedar berbasis pada Islamisme dan nasionalisme itu menjadi lebih berimbang lagi untuk katakanlah mengambil jalan sosialisme gitu ya, kalau tidak komunisme gitu. Mungkin perlu waktu untuk bisa sampai ada kembali partai berbasis haluan komunisme seperti di tahun-tahun yang silam, tahun 50-an, tahun 60-an gitu. Perlu waktu yang panjang lah, perlu penyelesaian kasus 65, perlu rekonsiliasi, perlu pertanggungjawaban hukum dan keadilan atas pelanggaran HAM berat masa lalu dan seterusnya gitu. Nah, agenda-agenda seperti itu yang mungkin saya titipkan juga untuk partai politik yang baru ini, Partai Hijau. Barangkali itu sekedar info saja. Sebenarnya Partai Hijau sudah ada, kawan saya John Muhammad, saya ikut mendirikannya di berapa tahun silam gitu. Tapi memang kita belum cukup serius dan belum cukup sebaik apa yang dilakukan oleh kawan-kawan partai buruh saat ini. Mudah-mudahan sih bisa berjalan seiring seperti yang tadi Bang Faisal Basri bayangkan.